Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul Shino Can Say Her Own Name. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, just langsung saja kita melebur ke alurnya. Shino Oshimi adalah seorang siswi sekolah menengah atas yang baru saja masuk sekolah. Ia memiliki keterbatasan, yaitu sulit berbicara dengan orang lain saat memperkenalkan dirinya. Bahkan saat dirinya gugup, dia sangat sulit untuk mengucapkan satu kata. Pada hari pertamanya masuk ke sekolah, Shino mempersiapkan perkenalan dirinya dari rumah. Meskipun sudah merasa lancar di rumah, saat berada di sekolah, dia semakin gugup dan semakin tidak bisa mengucapkan namanya sendiri. Saat wali kelas datang, seluruh siswa di kelas dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dengan siswa lain. Guru mempersilahkan siswa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kukichi, seorang siswa yang lantang dan tanpa malu-malu memperkenalkan dirinya di kelas. Sang guru pun melanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk berkenalan di dalam kelas. Setelah itu, giliran terus berlanjut. Kini, Kayo memperkenalkan dirinya dengan wajah yang murung dan tanpa lemas. Setelah berselang beberapa siswa, saatnya Shino memperkenalkan dirinya. Shino yang semakin gugup mencoba untuk berdiri dengan menundukkan kepalanya. Menggenggam kedua tangannya, dia berusaha untuk tetap tenang. Namun, kegelisahan dan kegugupannya tidak bisa terbendung lagi. Shino kembali terbata-bata untuk memperkenalkan dirinya. Usahanya untuk memperkenalkan dirinya justru ditertawakan oleh siswa lainnya. Sontak hal tersebut membuat guru marah dan mencoba menenangkan suasana riuh di dalam kelas. Ketika pulang sekolah, Shino yang sedang mengeluarkan sepedanya di parkiran sekolah tak sengaja menjatuhkan banyak sepeda dan mengenai kaki Kayo yang sedang berjalan melewati parkiran sepeda. Shino yang sangat takut untuk berbicara dengan orang lain kesulitan untuk meminta maaf kepada Kayo. Pada hari berikutnya, Shino menghadiri para siswa saat istirahat. Dia mencari tempat yang tenang dan tidak ada seorang pun kecuali dirinya untuk makan siang. Akhirnya dia menemukan sebuah tempat yang nyaman untuknya. Saat sedang makan, dia sangat lancar berbicara. Bahkan dia berbicara dengan lancar seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang lain. Saat masuk kelas kembali, dia tiba-tiba dimintai seorang guru untuk menjawab pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Akibat keterbatasannya, Shino kembali kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari guru, meskipun dia mengetahui jawabannya. Perbuatan Kukichi membuat Shino sangat sedih dan kembali menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa berbicara seperti manusia normal. Wali kelas Shino yang memperhatikan keterbatasannya mencoba memberikan bimbingan kepadanya dan semangat untuk mengatasi keterbatasan yang ia miliki. Relax. Hai, shinkokyu. Hari berganti, Shino kembali duduk di tempat biasa untuk beristirahat dan memakan bekal yang ia bawa. Saat sedang memakan bekalnya, dia mendengar suara yang berasal dari koridor tangga di belakang sekolah. Dia mencoba mendekati sembari bersembunyi. Dia melihat Kayo sedang bersenandung di tangga itu. Karena terkesan dengan Kayo, dia tidak sengaja menjatuhkan alat makannya. Mendengar suara alat makan terjatuh, Kayo bertanya dan mengecek siapa orang yang sedang melihatnya. Mengetahui alat makan itu milik Shino, Kayo marah dan meninggalkan tempat itu. Shino menghalanginya karena dia ingin meminta maaf perihal sepeda yang jatuh mengenai kaki Kayo. Kayo mengetahui Shino sulit untuk berbicara dengan orang lain. Dia memberikan solusi kepada Shino untuk mencatat dalam sebuah note agar lawan bicaranya tidak menunggu terlalu lama dan mengurangi kecemasan berbicara Shino dengan orang lain.
Bermodalkan bolpoin dan not yang diberikan Kayo, Shino meminta maaf atas kejadian yang terjadi sebelumnya. あ、なんか面白いこと書いてよ。そしたらあげるよ、その紙とか。 Bel sekolah berbunyi, menandakan pembelajaran telah usai. Shino datang menghampiri meja Kayo. Dia mengajak Kayo untuk pulang bersama melalui catatan yang dia tulis dalam sebuah not. Mereka pun pulang bersama, dan hal tersebut membuat Shino merasa senang karena memiliki teman baru. Pada persimpangan jalan, keduanya harus berpisah ke arah rumah keduanya yang berbeda. Shino yang terlihat sedih membuat Kayo menawari Shino untuk mampir ke rumahnya. Shino yang merasa senang memiliki teman baru sangat antusias saat tiba di rumah Kayo. Mereka menceritakan dirinya satu sama lain di dalam kamar Kayo. Banyak kaset, CD, dan DVD di kamar Kayo membuat Shino penasaran kepada Kayo. Selain itu, di kamarnya juga terdapat gitar. Kayo menceritakan kepada Shino bahwa dirinya memiliki ketertarikan di bidang musik. Shino pun langsung meminta Kayo untuk menunjukkan bakatnya dengan bermain gitar dan bernyanyi. Awalnya, Kayo menolak karena dia tidak ingin kecewa seperti saat orang lain menertawakannya. Karena Shino terus meminta Kayo untuk menunjukkan bakatnya, akhirnya Kayo pun bersedia dan bernyanyi di depan Shino. やだっつうの、しつこいな。あんた結構頑固だね。 Saat bernyanyi dan bermain gitar, suara Kayo dan alunan gitarnya tidak selaras, membuat Shino tertawa. Namun karena hal tersebut, Kayo merasa tersinggung. Kayo pun mengusir Shino dari rumahnya. Selama di perjalanan pulang, Shino terus menangis menyesali perbuatannya. Hari terus berganti, Kayo masih mengabaikan Shino. Hingga saat Kayo datang di sebuah tempat karaoke seorang diri, dia bertemu dengan teman lamanya. Shino melihat Kayo sedang diejek oleh teman lamanya karena Kayo tidak memiliki bakat bernyanyi dan datang hanya seorang diri. Shino langsung menghampiri Kayo dan mengatakan kepada teman Kayo bahwa mereka memiliki janji untuk bertemu. Meskipun terbata-bata, Shino sangat tulus untuk membantu Kayo. Keduanya pun masuk ke ruang karaoke bersama, dan untuk pertama kalinya Kayo melihat Shino bernyanyi. Suara Shino yang indah membuat Kayo terpukau dan mengajaknya untuk membentuk grup musik dengan Shino sebagai vokalis dan Kayo sebagai gitarisnya. Shino awalnya ragu-ragu karena ini baru pertama kalinya dia bernyanyi untuk orang lain. Kayo terus memberikan semangat agar Shino yakin dengan bakat yang ia miliki. シノとだったらできると思うから。 Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama untuk berlatih dan terus berlatih. Kayo mengajak Shino untuk tampil bersama di festival tahunan sekolah yang akan diadakan di musim mendatang. Shino yang tidak percaya diri dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya menolak ajakan Kayo. Namun Kayo tidak menyerah untuk merayu Shino dan dia berhasil. Mereka terus mengasah kemampuan dan melatih kepercayaan diri mereka dengan melakukan pertunjukan sederhana di tempat umum. Orang datang silih berganti melihat kemampuan mereka berdua. Keduanya juga memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih ramai. Saat mereka baru mulai pertunjukan mereka di tempat yang baru, tiba-tiba Kukichi datang menghampiri mereka. Shino yang masih kesal dan marah dengan Kuchiki, tak tahan membendung emosinya dan pergi meninggalkan Kayo. Kayo pun tidak tahu alasannya. Ia pun mencoba mengejar Shino. Hari selanjutnya, sebelum bel masuk kelas, Kukichi datang dan mengumumkan kepada teman-temannya bahwa Shino dan Kayo melakukan pertunjukan musik di tempat umum. Teman-teman mereka yang mendengar tidak begitu memperdulikan ucapan Kukichi. Namun, Shino sangat malu dan semakin tidak nyaman. Kemudian mereka pergi meninggalkan kelas. Saat pulang sekolah, Shino dan Kayo pulang bersama. Kukichi memandangi mereka dan meminta maaf atas perbuatannya di kelas tadi. Kukichi mengatakan bahwa dirinya juga ingin bergabung dengan pertemanan mereka. Mereka tidak memperdulikannya dan meninggalkannya. さっきは本当にごめん。どうでもいいからどいてよ。ちょっと待って。
Keesokan harinya, Kokichi terlihat sendiri. Kayo menceritakan kepada Shino bahwa Kokichi dahulunya adalah siswa yang dikucilkan di sekolah. Hingga kini dia selalu mencari perhatian orang lain agar tidak merasa sendiri. Hal tersebut menjadi pertimbangan mereka untuk menerima Kokichi bergabung dalam pertemanan dan grup musik mereka. Setelah menerima kehadiran Kokichi, Shino semakin merasa tidak nyaman. Bahkan saat Kokichi datang ke rumah Kayo untuk berlatih bersama, dia langsung pergi. Kayo pun mengejarnya. Shino memberitahu bahwa dia ingin mengundurkan diri dari grup musik mereka. Selama beberapa hari, Shino tidak masuk sekolah dan membuat Kayo khawatir. Kayo berusaha bertemu dengan Shino, tetapi hasilnya tetap sama. Dia tidak ingin melanjutkan grup musik itu, meskipun Kokichi bersedia mengundurkan diri demi mereka. どうして誰だけでやろう。わかんないよ。言ってくれなきゃ。 Melihat anaknya murung, Ibu Shino mencoba memberikan informasi mengenai terapi untuk mengurangi kecemasan. Tetapi hal itu membuat Shino marah dan pergi meninggalkan rumah. Saat berjalan di dekat pusat perbelanjaan, Kokichi melihatnya berjalan sendiri dan berusaha untuk meyakinkan dia kembali bernyanyi bersama Kayo dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Meskipun sudah berusaha, Shino tetap tidak ingin melanjutkannya. Shino yang sudah kembali masuk sekolah selalu menghindari keberadaan Kokichi dan Kayo. Hingga festival sekolah pun tiba. Kayo harus tampil seorang diri karena sudah mendaftarkan grup musiknya. Dia tampil dengan lagu yang dia ciptakan sendiri, yang ternyata menceritakan betapa indahnya suaranya Shino, yang bisa memukau orang lain meskipun memiliki keterbatasan. 私の友達が歌うはずでした。私が曲を作って。私は外へ。 Setelah Kayo selesai menampilkan satu buah lagu, kemudian Shino datang untuk mengatakan kepada seluruh orang yang berada di aula sekolah bahwa memang dirinya memiliki kekurangan tidak bisa berbicara baik dengan orang lain dan bahkan tidak bisa menyebutkan namanya sendiri. Dia juga menambahkan bahwa dirinya ingin dianggap sebagai orang biasa dan menegaskan bahwa dirinya adalah Shino Oshimi. Setelah memberanikan diri untuk berbicara dengan banyak orang, Shino kini merasa lebih tenang dan dia lebih diterima oleh teman-temannya. Dan film pun tamat.